Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat. Baik, fokus masak kali ini akan membuat bolu motif macan. Nah, untuk bahan-bahannya di sini sudah saya siapkan, ada tepung terigu, gula halus, mentega, kuning telur, putih telur, susu bubuk, vanili bubuk, kemudian pasta coklat. Nah, untuk keterangan resep silahkan cek di deskripsi ya. Baik, langsung saja yuk simak bersama cara membuatnya. Yang pertama akan saya mixer terlebih dahulu gula halus beserta mentega. Mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu ya. Lakukan sampai tercampur rata semua. Nah, seperti ini sudah tercampur rata. Kemudian akan saya masukkan kuning telur. Lakukan satu persatu, kemudian mixer sampai tercampur rata. Dukung terus fokus masak dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya. Karena dengan dukungan kalian semua, channel kami akan lebih bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke, lakukan secara bertahap untuk mixer telurnya. Baik, seperti ini. Kemudian akan saya masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Lakukan sampai tercampur rata semua. Kemudian vanili bubuk masuk. Lalu susu bubuk juga masuk. Kemudian mixer kembali sampai tercampur rata. Mixer sampai bagian bawahnya juga ya. Nah, ini sudah tercampur rata. Lalu kemudian akan saya mulai mixer untuk putih telurnya. Saya tempatkan di wadah lain. Lakukan yang pertama dengan menggunakan speed yang rendah terlebih dahulu ya. Nah, ini saya akan tambah lagi untuk speednya, yaitu speed sedang. Sudah mulai berbusa. Oke, ini saya tambah lagi untuk speednya, yaitu speed yang tinggi ya. Lakukan sampai kental dan putih berjejak untuk putih telurnya ya. Nah, ini sudah selesai, sudah putih berjejak seperti ini. Tandanya sudah selesai.
Lalu sisihkan. Kemudian akan saya campur untuk putih telurnya tadi. Saya masukkan ke adonannya. Lalu aduk rata kembali. Sampai tercampur rata. Lakukan secara bertahap juga ya untuk putih telurnya. Lakukan pengadukan dengan menggunakan aduk balik atau teknik aduk balik. Oke, ini sudah masuk semua untuk putih telurnya. Saya akan melakukan pengadukan menggunakan teknik aduk balik seperti ini. Jadi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas maksudnya ya. Dari bawah terus aduk sampai ke atas seperti ini. Yang mau menggunakan mixer kembali juga silahkan ya. Oke, seperti ini sudah tercampur rata semua. Lalu akan mulai saya bagi adonannya menjadi dua bagian. Untuk bagian yang kedua akan saya tambah dengan pasta coklat ya. Ini saya bagi di tempat yang lain, setengah bagian. Nah, seperti ini sudah setengah bagian cukup. Kemudian saya tambah untuk pasta coklatnya. Karena tadi tempatnya tidak cukup, jadi saya ganti untuk wadahnya. Lalu saya mulai aduk untuk yang dicampur dengan pasta coklat. Kalau dirasa kurang coklat, nanti bisa ditambah ya untuk pasta coklatnya. Nah, saya rasa masih kurang coklat warnanya, jadi saya tambah lagi. Lalu akan saya aduk lagi sampai tercampur rata kembali, sampai ke bagian dasar atau ke bagian bawah. Nah, seperti ini sudah selesai. Baik, saatnya untuk dimasukkan ke loyang. Nah, loyangnya sudah saya olesi mentega, kemudian dengan saya taburi juga tepung terigu. Ukurannya 20 cm. Nah, yang pertama akan mulai saya masukkan untuk adonan originalnya yang putih sekitar 3 centong sayur. Untuk keterangan centong sayurnya perbandingannya berapa silakan cek di deskripsi ya. Kemudian langsung ditimpa kembali dengan adonan yang coklat. 3 centong sayur juga.
Lalu timpa kembali adonan yang putih. Tiga centong sayur kembali. Lalu adonan coklat. Sekitar 3 centong sayur kembali. Nah, agar tidak lupa, saya sematkan di deskripsi ya, silakan dicek. Lalu kemudian akan saya timpa adonan yang putih kembali, sekitar 2 centong sayur. Jadi motifnya selang-seling ya. Lalu adonan coklat kembali, sekitar 2 centong sayur. Timpa kembali dengan menggunakan adonan putih. 2 centong sayur kembali. Lalu adonan coklat. Sekitar 2 centong sayur lagi. Lalu timpa kembali dengan adonan putih. Dua centong atau 1 centong setengah ya. Lalu adonan coklat. Sekitar 1 centong atau 1,5. Lalu adonan putih 1 centong sayur. Nah, selesai untuk adonannya, sudah saya masukkan semua ke loyang. Lalu hentak-hentakan seperti ini agar udara yang masuk ke dalam bisa keluar, yang terperangkap bisa keluar ya. Udara-udara yang di dalam, hentakan seperti ini. Oke, lalu setelah selesai akan saya panaskan ovennya terlebih dahulu. Ovennya sudah saya panaskan ya. Nah, ini ovennya sudah panas. Kemudian akan mulai saya oven di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah, sekitar 60 menit atau 1 jam ya, atau sampai matang. Kenali oven masing-masing ya. Nah, ini untuk waktunya sekitar 60 menit. Nah, ini sudah 60 menit, sudah mengembang sempurna, sangat cantik ya. Baik, saatnya untuk diangkat.
cantik sekali hasilnya. Nah, seperti ini. Baik, saatnya untuk didinginkan terlebih dahulu di suhu ruang. Nah, ini sudah saya sisir untuk bagian pinggir-pinggirnya, kemudian akan saya pindahkan ke tempat yang lain. Akan saya balik. Nah, ini sudah saya lepaskan dari loyang. Nah, ini bagian bawahnya. Kemudian akan saya balik kembali. Nah, seperti ini. Kemudian langsung aja untuk saya rapikan bagian pinggir-pinggirnya karena masih jelek ya. Bisa dipotong untuk bagian pinggirnya seperti ini agar terlihat lebih rapi. Potong kembali yang tidak rapi. Kemudian akan saya potong. Lembut sekali. Ini yang terakhir akan saya potong bagian pinggir-pinggirnya. Oke, sudah selesai untuk merapikan bagian pinggirnya. Nah, sudah rapi ya. Lalu akan saya potong dan akan langsung saya taruh di piring saji ya, ditunggu. Alhamdulillah sudah jadi bolu motif macannya. Terlihat sekali ya, motif macannya sangat bagus dan sudah saya